Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di tengah hiruk-pikuk fitnah dan kebencian yang disebar segelintir orang, muncul tiga potongan video yang mengubah suasana publik secara drastis, sahabat. Seorang emak-emak sederhana menangis pilu di kediaman Jokowi, merasakan luka batin karena pemimpinnya dihina tanpa rasa hormat. Sementara itu dari Mekah, Imam Besar Mekah menengadahkan tangan memanjatkan doa khusus bagi Pak Jokowi yang dianggap membawa ketuduhan dan keadilan. Di sisi lain, kabar hukum juga mulai mengetuk pintu, di mana Panci CS, kelompok pemburu fitnah, dikabarkan segera berstatus tersangka. Mungkin itulah sebabnya mereka kini bertindak semakin beringas, menyerang, memutarbalikkan fakta, seolah tak ada lagi batas moral yang tersisa. Inilah titik balik antara cinta rakyat, doa ulama, dan kepanikan para penyebar kebencian. Pertarungan bukan lagi soal politik, tapi ini soal nurani melawan kebusukan. Untuk lebih jelasnya, coba kita simak videonya secara bersama-sama. Gimana Bu? Kok nangis apa Bu? Kasihan Pak Jokowi sering dihina. Kasihan saya. Terus tadi sempat ketemu seperti apa itu? Susah. Saya tak tahu. Ya Allah. Doanya untuk Pak Jokowi apa Ibu? Semoga diberi tabah, kuat, panjang umur, sabar. Diberi dalam Allah. Senang ya Bu ketemu sama Pak Jokowi? Senang, kalau senang sekali. Kasihan saya. Orang baik di fitnah. Ibu dari mana? Namanya Ibu siapa? Alhamdulillah terkabul, ya Allah terkabul. Allah maha segalanya, saya dikabulkan ketemu sama Pak Jokowi. Alhamdulillah. Saya kira ini adalah merupakan tangisan kemanusiaan, ya, tangis yang lahir dari hati rakyat kecil yang merasa pemimpinnya diserang dengan cara keji dan tidak bermoral. Dan saya pastikan bahwa emak-emak ini tidak mengerti istilah hukum, tidak paham teori politik. Yang dia tahu hanya satu, Jokowi itu adalah merupakan orang baik, pemimpin yang hidupnya sangat sederhana, yang keringatnya terlihat dan kerjanya nyata bisa dirasakan oleh mereka. Ketika ia mendengar ada orang-orang seperti Roy Suryo, Tipa, Refli Harun, Rismon CS yang menghina Jokowi, bahkan di area makam orang tuanya dia melakukan hinaan, ia merasa sangat sakit hati, sahabat. Bukan karena politik, tapi karena etika manusia sudah diinjak-injak. Tangisan emak-emak ini merupakan simbol kesadaran rakyat bawah. Ini adalah representasi dari hati nurani yang tercederai oleh arogansi intelektual semu. Dan di titik ini, saya yakin publik juga sudah mulai sadar bahwa yang sedang diperjuangkan oleh mereka bukan sekedar reputasi Jokowi, tapi martabat rakyat kecil yang dihina oleh elit pemburu sensasi. Namanya disebut, dengerin. Jadi bayangkan saya, sahabat, ya, Pak Jokowi ini tidak saja dicintai oleh ulama lokal, tapi juga ulama-ulama internasional. Kalau kita mendengar doa yang dipanjatkan oleh imam yang dari Mekah itu tadi, jelas-jelas itu dikhususkan untuk Presiden Jokowi. Dan hemat saya, ini bukan hal kecil. Saya kira dalam tradisi Islam, doa seorang imam besar di hadapan jutaan jamaah adalah merupakan pengakuan moral dan spiritual. Artinya nama Presiden Jokowi sudah melampaui batas domestik.
Ia dikenal bukan karena kekuasaan tapi karena konsistensi dan kerendahan hatinya. Ironisnya di dalam negeri sendiri beberapa orang sibuk meragukan ijazah, mencari kesalahan, menyebar tuduhan tanpa bukti. Sementara di luar negeri dunia Islam memberikan doa dan penghormatan. Tentu buat kita ini perbedaan yang sangat jelas ya, menunjukkan siapa yang tulus dan siapa yang hatinya busuk dan beracun. Doa ini adalah pesan yang halus tapi sangat keras, bahwa kebaikan tidak butuh pembelaan berisik, bahwa yang namanya kesalehan pemimpin tidak bisa ditutupi oleh tuduhan-tuduhan murahan dari para penghasut yang haus panggung. Ya, dan kemudian tinggal tunggu saja kapan UGM menyatakan penyesalannya dan bersalah, itu aja. Artinya sudah ada bukti-bukti juga? Ada, nanti ada muncul semua bukti. Kenapa nggak digugat UGM ya? Oh, nanti dulu, masa semuanya dikeluarin, kesenangan dong termol-termol itu. Tapi bahwa UGM mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, lalu kemudian sempat berkuliah di UGM, Mas Roy belum secara yakin membantah itu? Gini, sudah kami bantah. Justru masih berjalan sesuai timeline ya. Oke. Karena sebelumnya juga sudah bermunculan narasi yang menyebutkan ada kemungkinan penetapan tersangka terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi akan dilakukan pertengahan Oktober ini. Betul demikian? Kalau dilihat timelinenya sepertinya di bulan Oktober ini sudah bisa dilakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Karena alat bukti pun sudah cukup banyak ya, ahli pun sudah sangat banyak diperiksa. Bahwa tapi teman-teman di luar, apalagi teman-teman relawan juga mungkin melakukan reaksi ya. Karena apa? Memang ini kan juga cukup menarik kalau kita lihat di luar sana gitu ya. Betul. Proses perkara berjalan, tapi Bang Roy CS itu hampir tiap hari terus menyerang nama baik Pak Jokowi. Ini kan membuat mungkin teman-teman relawan jadi sedikit agak terganggu, agak emosi lah ya. Nah, akhirnya yang jadi sasaran adalah laporan kami yang di Polda. Tapi percayalah, kami juga secara profesional mengawal perkara ini ya, agar bisa berjalan dengan betul-betul sempurna lah. Tentu kuasa hukum yang paling mengetahui update paling baru terkait dengan penyidikan yang kemudian dilakukan oleh polisi. Dan kemarin relawan mendesak polisi untuk mentersangkakan teroris Tiva, Roy Suryo dan juga Rizmon Sianipar. Informasi itu juga yang kemudian didapat oleh kuasa hukum dari polisi? Kalau kami sih kembali lagi, biarlah gelar yang akan memutuskan ya, sesuai alat bukti yang ada ya. Kalian nggak kembali lagi loh, dalam menetapkan tersangka itu kalau yang objektif, yang profesional, dia tidak boleh melihat orang, tapi dia melihat alat bukti, kelengkapan alat bukti, termasuk mens reanya, ya, etikat jahatnya, niat jahatnya terlihat mampu dibuktikan ya, lalu alat buktinya lengkap ya. Setelah itu dan alur pembuktiannya saling menguatkan. Oke. Nah, termasuk terakhir adalah apakah memang orang-orang yang akan ditetapkan ini bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Oke. Ya. Kalau ini lengkap, maka siapapun dia bisa diajukan sebagai tersangka. Tanpa perlu mendahului siapa orang. Informasi terakhir mudah-mudahan di Oktober ini sudah lebih terlihat lah. Oke. Tinggal kita lihat nanti mungkin apa hasil gelarnya dan sama-sama kita kawal. Tanggalnya sudah ada mungkin? Kemungkinan di bulan Oktober soal tanggal kita kembalikan ke teman-teman penyidik. Karena rencananya gelar ini pun juga akan diikuti oleh berbagai pihak. Termasuk Pak Jokowi? Tidak, gelar ini seperti mungkin nanti ada Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas, semua akan dilibatkan. Itu Asum, Propam, jadi betul-betul ini gelar bisa dipertanggungjawabkan secara. Dan ini hal yang saya kira sangat mengejutkan juga sahabat ya. Dari jalur hukum sangat jelas pengacara Jokowi menyebut bahwa bulan Oktober ini kelompok Panji CS, mereka yang selama ini menebar fitnah, memainkan isu ijazah dan mencemarkan nama baik presiden akan segera ditersangkakan. Saya kira inilah yang menjelaskan perubahan sikap mereka dalam beberapa minggu terakhir, dari tenang menjadi sangat gaduh, dari argumen menjadi caci maki, bahkan sampai ke kuburan dan klaimnya tertimpa malah meneliti ari-ari Pak Jokowi. Ini saya kira hal yang sangat barbar ya. Dan fenomena ini dikenal dalam psikologi politik sebagai reaksi panik akibat tekanan hukum. Oleh karena itu, jika kita satukan 3 peristiwa video di atas yang saya tayangkan itu, kita melihat pola yang sangat jelas ya. Di satu sisi ada rakyat kecil dan tokoh spiritual yang berbicara dengan hati. Di sisi lain ada kelompok pemburu sensasi yang berbicara dengan kebencian. Dan yang satu menguatkan moral publik, yang lain menghancurkan moral publik. Dan di tengahnya Jokowi berdiri sangat tenang, tidak melawan dengan kata-kata, tapi saya kira jelas ya bagaimana Pak Jokowi menyikapinya sangat tenang sahabat. Kita patut berbesar hati karena bulan Oktober ini tampaknya akan menjadi babak penting ya, ketika hukum akhirnya bergerak.
kebenaran tidak hanya akan dibela oleh opini tapi oleh pasal-pasal yang tegas. Namun satu hal yang pasti bahwa pertarungan ini bukan lagi antara Jokowi dan para pembencinya, melainkan antara kebenaran dan kebusukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.